Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Melalui video kali ini saya ingin menjelaskan atau melanjutkan materi seri perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai tekanan ya. Konsep dasar dari tekanan itu seperti ini, bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya persatuan luas. Nah, ketika kita tinjau tekanan suatu zat cair, tekanan suatu titik yang berada pada zat cair, kita sudah merumuskan nilainya itu sebanding dengan massa jenis zat cair tersebut, kemudian gravitasi di daerah tersebut, dan kedalaman. Ya, di sini H di sini adalah kedalaman. Jadi secara teoretik ya, jadi semakin dalam tekanannya semakin besar. Nah, jika kita tinjau secara keseluruhan tekanan total titik tersebut pada kedalaman H, maka nilainya ada penambahan faktor tekanan atmosfer. Ya, jadi udara di permukaan bumi itu memberikan tekanan yang kita sebut sebagai tekanan atmosfer. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pressure gauges, maksudnya pengukuran tekanan ya. Seperti yang kita sudah ketahui, alat untuk mengukur tekanan secara sederhana kita sebut sebagai barometer. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang hukum Pascal. Sebenarnya materi ini harusnya saya buatkan video di minggu lalu. Tetapi karena ada suatu hal saya merencanakan saya gabung dengan materi hari ini ya. Saya yakin materi hari ini dan materi minggu lalu tidak begitu memberatkan karena proporsinya masih wajar, tidak terlalu luas. Jadi saya berani untuk memberikan di dua pertemuan, maksudnya menjelaskan, memaparkan materinya itu dalam satu pertemuan. Dua materi dibuat satu pertemuan. Baik, sebelum kita melihat skema barometer atau alat ukur tekanan, ada beberapa hal yang sangat fundamental. Tolong ini benar-benar dipegang sebagai konsep ya, bahwa tekanan itu akan sama untuk beberapa poin ya. Jadi akan sama pada beberapa titik poin jika memiliki level yang sama di dalam fluida. Tekanan itu, besarnya tekanan juga tidak bergantung pada bentuk kontainer ya, wadahnya. Sekali lagi, tekanan itu jika ada dua titik atau lebih akan memiliki tekanan yang sama jika dua titik itu berada dalam satu level. Dan bentuk dari wadahnya itu tidak mempengaruhi besarnya tekanan. Kita tinjau gambar di samping ini. Di sini ada 4 bentuk kontainer atau wadahnya. Yang pertama adalah pipa. Kemudian ini pipa, kemudian dikasih semacam bola, ada ruang bola. Kemudian yang ketiga ini spiral. Kemudian yang keempat ini pipa dengan ukuran atau dimensi yang cukup besar. Jadi keempat ini bentuknya beda. Nah, ketika diisi zat cair yang sama berwarna biru ini, maka sesuai dengan teorinya
untuk titik-titik yang berada pada satu level itu akan memiliki tekanan yang sama. Lah, satu level itu gimana? Satu level ini yang kita maksudkan adalah kedalamannya. Jadi, otomatis kalau fluida itu diisi dengan zat cair yang sama, nanti permukaan atasnya ini berada pada garis lurus yang sama juga, gitu ya. Nah, ini kalau fluidanya satu jenis. Nah, kemudian ketika saya buat suatu garis, ya, garis lurus horizontal, memotong keempatnya, maka titik-titik ini yang saya beri simbol A, B, C, dan D ini dikatakan A, B, C, D ini berada pada level yang sama atau kedalaman yang sama. Gitu ya. Sekali lagi, A, B, C, D ini berada pada level yang sama. Sehingga memiliki tekanan yang sama. Berarti kita bisa menuliskan pressure A itu akan sama dengan B, sama dengan titik C, sama dengan titik D. Jika berada pada level yang sama. Konsep pertama kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu the pressure at the top of each liquid column is atmosphere pressure. Jadi ketika pipa ini terbuka semuanya itu berarti bersentuhan dengan udara. Nah, sekali lagi ketika ada suatu zat cair apapun itu ya. Nah, kalau kita ngomonginnya zat cair berarti ya zat cair, maka ketika terbuka bersentuhan dengan udara pasti mendapatkan satu tekanan yang kita sebut sebagai atmosfer pressure atau tekanan atmosfer. Gitu ya. Jadi semuanya ini punya tekanan semuanya. Nah, PO semua ini punya tekanan PO pada permukaan atasnya. Nah, kemudian yang ketiga, the pressure at the bottom of each liquid column has the same value P. Jadi dengan asumsi yang sama saya buatkan satu garis seperti ini. Nah, maka di bagian bottom bawah ya, bagian bawah ini akan memiliki tekanan yang sama. Ini katakanlah aksen B aksen, C aksen, dan D aksen. Maka ini akan mendapatkan atau memiliki tekanan yang sama pula. Lah, berapa besarnya? Lah, kalau ini saya misalkan kedalamannya H gini ya. Berarti tekanan di A, saya ambil contoh tekanan di A aksen ya. Maka ya ada pengaruh atmosfer, kemudian kemarin saya sudah merumuskan hidrostatisnya. Lah, ini totalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Lah, berarti beda tekanan antara bagian bawah dan bagian atas itu ya selisihnya ya antara titik atas dan bawah itu sama dengan rho GH-nya. Ya, ini karena nanti Anda bisa menuliskan P aksen dikurangi P0 itu sama dengan rho GH. Lah, ini beda tekanan antara bagian atas dan bawah senilai dengan ini. Oke, itu konsep awal ya. Ketika kita mempelajari tekanan pada fluida ya, selain tekanan hidrostatis, ternyata untuk titik-titik yang sama, satu level itu memiliki tekanan yang sama. Nah, begitu juga dengan hukum Pascal ini ya. Jadi tekanan diterapkan pada enclosed fluid. Jadi pada fluida tertutup ya, pipa tertutup ya, maksudnya ini kedua ujungnya ditutup antara ini poin 1 dan ini poin 2. Nah, maka ya fluida itu akan meneruskan ke semua dinding, tekanannya itu semua dinding itu akan mendapatkan tekanan yang sama ya. Nah, jadi ini karena pressure P is the same at all point,
diberikan pada ketinggian seperti ini. Jadi dengan garis yang lurus seperti ini juga kita bisa merumuskan bahwa P di 1 itu akan sama dengan P di 2. Nah, di sini ketika ada gaya, ini ada luasan A1, kemudian di sini ada gaya beban mobil, ada luasan A2, maka dengan mengambil bentuk persamaan tekanan secara umum, berarti kan F per A seperti ini. Ini F per A seperti ini. Berarti F1 per A1, kemudian F2 per A2. Nah, ketika kasusnya dibandingkan bahwa R1 itu jari-jari ya, ini jari-jari. Kemudian R2 itu juga jari-jari kontainer 1, ini jari-jari kontainer 2. Maka seperti yang kita ketahui bahwa kalau luas dari suatu lingkaran itu adalah pi R kuadrat seperti ini. Jadi luasan ini bergantung pada jari-jari kuadratnya. Nah, dengan perbandingan sederhana, maka bentuk persamaan ini akan berubah menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, ini cukup melihat jari-jarinya saja. Nah, pi-nya kemana? Pi-nya ya sudah hilang gitu ya, sudah dicoret. Nah, begitu juga ketika diameter. Nah, diameter, kalau kita merumuskan luasan pakai diameter itu kan seperempat pi d kuadrat. Artinya di sini ya d kuadrat juga sebanding dengan r kuadrat juga sebanding dengan a. Maka ini bisa ditulis F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Ini untuk diameter, kemudian ini jari-jari, yang atas adalah luasan area. Maka ini bisa digunakan sesuai dengan persamaan yang ada seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke cara pengukuran atau skema alat ukur yang digunakan untuk mengukur atmosfer atau gas gitu ya. Jadi ada dua tipe sederhana ya, alat untuk mengukur tekanan. Nah, di sini ada open tube manometer. Jadi skema pipa U ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk mengukur gas, tekanan gas ya, fluida gas. Nah, ini biasanya digunakan mercury barometer, itu biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya ketika Anda berada di pantai, Anda membuat alat sederhana kayak gini. Kemudian ketika Anda membawa alat ini di gunung, lah nanti memiliki ketinggian airnya ini beda-beda. Lah itu yang menunjukkan adanya tekanan yang berbeda-beda. Oke, kita tinjau satu persatu. Yang pertama ini adalah pipa U terbuka, ya, manometer terbuka. Nah, di sini itu adalah gas. Ini dibuka, masuk, ini ada misalnya cairannya pakai merkuri gitu ya. Nah, jadi skemanya ini terbuka ya. Bagian ini terbuka, berarti di sini ada satu tekanan yaitu atmosfer, PO. Ini jelas. Kemudian ini gas. Nah, gas ini pasti memiliki tekanan ya, mendorong ke sini. Ini P. Nah, yang kita cari itu P ini atau ini ya. P ini berapa nilainya ya, tekanan dari gas ini ya. Kemudian ini ketinggiannya katakanlah Y1, kemudian dari yang pipa yang kedua ini katakanlah Y2. Nah, sekarang kalau saya tinjau di bagian bawah ini, di bagian dasar bottom ini ya, poin 1 dan poin 2. Ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa harga P1 itu akan sama dengan P2 dengan konsep tadi ya, bahwa kalau kita buat satu garis lurus maka memiliki tekanan yang sama. Nah, kita tinjau P1 itu bagian atasnya adalah
ada tekanan gasnya. Berarti kan totalnya itu adalah P ditambah, nah di sini ada cairan. Ini ada cairan, berarti di sini adalah tekanannya hidrostatis. Hidrostatis. Berarti ya rho kali G kali H. Nah, hanya di sini katakanlah namanya Y1 ini kedalamannya gitu ya. Lah, kemudian di sisi kanan, yang di sisi kanan atau dua ini, yang bagian atas itu bertemu dengan udara. Berarti di sini ada P atmosfer, ditambah lah di sini ada, karena di sini ada cairan, berarti di sini adalah hidrostatis. Hidrostatis gitu ya. Berarti kita tuliskan rho kali G kali Y2. Lah ini fluidanya kan sama, nyambung seperti itu ya. Nah, yang kita bidik itu ini. Nah, berarti kalau P, berarti yang bagian ini itu pindah ruas ke sana ya. Berarti di sini ada P0 ditambah rho G Y2 min Y1 kalau pindah. Lah, padahal Y2 yang panjang kurangi pendek itu kita sebut sebagai H. Berarti di sini adalah P0 ditambah rho GH. Jadi tekanan gasnya itu bisa kita hitung sebanding dengan ini. Ini cara pertama. Cara yang kedua, ya, ini cara pertama. Cara kedua, skema yang kedua itu kita bisa menarik atau membuat apa ya istilahnya itu garis lurusnya itu di sini. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini katakanlah A, di sini adalah B, ya. Nah, berarti bisa ini cara yang kedua ya. Maksudnya metode matematis yang kedua. Nah, untuk mencari bentuk persamaan dari tekanan gasnya. Nah, sekarang kalau kita tinjau A dan B, berarti pressure A itu sama dengan pressure B kayak gini. Berarti kalau kita lihat di titik A itu hanya mendapatkan satu tekanan dari P yang gas itu. Berarti P saja, nggak ada hidrostatisnya. Nah, yang bagian B itu yang bagian atas ketemu atmosfer, P0. Ditambah, nah yang ke bawahnya ada cairan ini. Ya, cairannya tentu saja rho GH lah, kedalamannya kan sejauh H ini. Ini itu dalamnya adalah H. Nah, gitu. Sehingga ya rho kali G kali H langsung ketemu. Bentuknya sama seperti ini. Oke. Gimana? Paham ya? Nah, mudah sekali. Nah, nanti ini rho-nya adalah merkuri, tinggal masukkan berapa massa jenisnya merkuri, kemudian hanya berapa. Nah, ini tentu saja ya harus dalam satuan internasional semuanya ya. Nah, kemudian untuk barometer merkuri ya. Ini juga apa ya? Ada dua cara, tinggal kita ninjaunya di bagian mana ya. Misalnya saya tinjau di bagian bawah, bagian dasar ini. Ya, ini maksudnya pipanya ketemu dengan dasar ya. Ini titik 1 dan ini titik 2 untuk pipanya. Nah, berarti pas di bawah pipa ini maksudnya ya. Berarti dengan ini cara pertama, saya gambarnya di sini saja. Berarti P1 itu sama dengan P2. Lah, P1 itu bagian yang tidak ada pipa, berarti di airnya ini ada tekanan nih dari udara ya, PO, karena dia terbuka seperti ini. Ya, ini terbuka ketemu udara PO. Berarti P1 itu yang atas ketemu udara, kemudian dari dasar ke bawah itu air ini. Berarti ada rho, maksudnya ada cairan gitu ya. Rho kali G kali kedalamannya Y1. Kemudian yang pipa 2, nah di atas memang ada rongga udara ini. Ini mendekati nol. Ini sebenarnya adalah uap dari merkuri. Bukan udara ya, maksudnya bukan bersentuhan dengan udara luar gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau ingin teliti sekali,
itu memang ada nilainya. Cuman ini karena perbandingannya dengan tekanan atmosfer itu sangat jauh sekali. Berarti ini dikatakan mendekati nol, gitu ya. Nah, sehingga di bagian atasnya ini nggak ada. Kemudian di bawahnya itu ada nilainya yaitu zat cair ya sampai ke bawah adalah kedalamannya Y2. Berarti di sini rho G Y2. Sehingga tekanan atmosfer yang ada pada daerah di situ PO-nya itu sama dengan ini pindah ruas ke sana berarti rho G Y2 min Y1 atau sama dengan rho G H. H itu maksudnya selisih antara Y1 dan Y2. Nah, makanya alat ini itu yang ya sebagai alat untuk mengukur PO atmosfer di suatu tempat tadi. Gitu ya. Jadi nanti yang Anda amati itu apanya? Ininya tinggi dari pipa yang naik ke apa? Air yang fluida yang naik ke pipa ini biasanya di sini nanti kalau sudah terkalibrasi, ya ini ada skalanya nanti kelihatan berapa tekanan ketika kita bawa alat ini ke di suatu tempat gitu ya. Maka dengan cara yang sama kalau kita tinjaunya yang bagian sini ya titik A dan titik B, nah seperti itu, maka PA sama dengan PB, yang A itu langsung ketemu atmosfer, yang B ya 0, yang bagian atas ditambah ya kedalamannya kan ini jadinya. Nah, H ya, berarti rho GH. Nah, atau P0 sama dengan rho GH. Oke, paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika pipa-pipa tadi diisi dengan fluida yang berbeda? Ya, tentu saja pasti memiliki ketinggian yang berbeda karena massa jenisnya juga berbeda. Tipsnya Anda pilih titiknya itu ketika dia titik perbatasannya, boleh katakanlah kayak gitu. Nah, misalnya saya ambil di sini nih. Nah, titiknya di dasar. Nah, ini dasar lurus itu boleh digambar di sini. Nggak harus di sini ya. Ini katakanlah poin ini water, kemudian ini oil gitu ya. Nah, ini maka bentuk matematisnya kasus pipa U ini itu ya tekanan di W itu sama dengan tekanan di O. Lah W itu karena ini jelas. Ini PO nih. PO di sini juga PO. Udara semua karena terbuka. Berarti di sini PO plus di bawahnya cairan. Berarti rho G hanya si water. Nah, ini berarti water ya, maksudnya air. Kemudian yang O berarti ini maksudnya bukan atmosfer tapi oil gitu ya. Ini water gitu ya. Kemudian di sini yang oil itu ketemu dengan PO. Kemudian ke bawah juga rho GH-nya si oil gitu ya. Ini oil juga. Nah, ini bisa dicoret karena bentuk sama dengan dan penjumlahan. Sehingga ada ini G-nya juga bisa. Berarti ini W kali HW sama dengan rho oil kali HO lah. Dari besaran ini tinggal mau apa yang Anda cari gitu ya. Biasanya digunakan untuk mencari massa jenis suatu zat gitu ya. Kalau kalau rho salah satu zatnya ketemu gitu. Ya, itu untuk pertemuan yang kemarin ya. Nanti saya jeda dulu ini videonya biar nggak terlalu panjang.